Sebuah film akan menceritakan masa kekaisaran Korea dinasti Joseon ke-14 yang dipimpin Raja Sonju pada tahun 1952. Masa itu kekaisaran Jepang berambisi menaklukkan wilayah Korea. Mereka mengerahkan pasukan besar-besaran menginvasi desa-desa Korea di perbatasan dengan brutal dan berambisi menuju dinasti Ming Tiongkok. Namun alih-alih menyiapkan perlawanan, Raja Jeonsu Korea yang berkuasa saat itu malah meninggalkan kerajaan dan rakyatnya. Nah, gimana lur andai kalian punya pemimpin yang pengecut? Dan parahnya lagi, si raja malah menunjuk putranya yang baru berusia 18 tahun yang memiliki karakter penakut untuk mengambil alih kekuasaannya. Dan inilah Warriors of the Dawn 2017. Bagaimana keseruannya? Hayulah kita skuikan. 이번에도 잘해. 베이시들 말고. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok penduduk desa yang terpaksa mencari nafkah dengan menjadi prajurit bayaran. Mereka bersiap-siap mempertaruhkan nyawanya demi upah yang tidak seberapa untuk menggantikan tugas penyerbuan yang seharusnya dilakukan oleh para jenderal militer Joseon. Karena biasanya, para jenderal ini takut mati tetapi ingin mendapat penghargaan dari kerajaan. 무섭냐? Pemimpin kelompok ini bernama Towo, inisial awalnya T ya, seluruh bukan W, dan wakilnya bernama Goksu. Saat itu mereka ditugaskan untuk menghabisi suku barbar Juruchen yang suka merampok penduduk dan para wanitanya di perbatasan. Tidak lama, terlihat suku Juruchen membawa jarahannya dan pasukan Towo pun bersiap-siap, sementara si jenderal dan pasukannya akan menonton mereka dari kejauhan. Meski rekannya ada yang menjadi korban, Towo dan pasukannya berhasil menghabisi suku Juruchen tersebut. Namun Towo membiarkan satu orang bernama Barta karena ia minta pengampunan dan berjanji akan melakukan apapun di bawah perintah Towo. Lalu, si jenderal pun mengumpulkan beberapa kepala suku Juruchen untuk menjadi bukti kepada sang raja. Malam harinya, jenderal dan pasukannya merayakan kemenangan tersebut karena mereka pastinya akan mendapatkan penghargaan. Namun sebaliknya, Towo dan pasukannya malah kecewa ketika uang bayaran yang seharusnya diterima saat itu justru dijanjikan nanti setelah sampai di kota. Hal ini sempat memicu keributan, tetapi pada akhirnya mereka mau tak mau harus mengantar pasukan jenderal ke ibu kota Pyongyang. Namun baru sampai di kota Yongbyon, Raja Joseon ternyata sedang singgah di sana karena ibu kota telah dikuasai pihak Jepang. Di ruangan pengasingan itu, Raja menyampaikan pada para menterinya bahwa ia tidak mau berperang dan justru akan mencari perlindungan ke dinasti Ming Tiongkok. Sebagian menteri pun menyampaikan kritiknya karena selain akan menurunkan mental prajurit yang sedang berjuang, Raja juga akan dibenci rakyat karena merasa ditinggalkan. Namun, Raja tetap ngotot dengan kepengecutannya. Kemudian, ia menyerahkan paksa kekuasaannya pada salah satu putranya bernama Pangeran Gwanhye. Sosok pangeran yang masih berumur 18 tahun dan tidak memiliki pengalaman memimpin. Sehingga ia langsung panik mendapat mandat dadakan tersebut. Gwanhye sempat menolak karena enggan memikul tanggung jawab sebesar itu. Namun Raja mengabaikan rengekannya tersebut dan mengalihkan tugas pertama, di mana Gwanhye harus pergi ke sebuah markas di wilayah Gangge untuk menemui Laksamana Lee Sung-sin dengan menyerahkan sebuah titah pesan sebagai bukti dari Raja, berharap keduanya menyusun kekuatan dan menyatukan suku-suku untuk menghadapi pasukan Jepang. Malam harinya, Raja Joseon pun berangkat menuju dinasti Ming di Tiongkok, yang mana kepergiannya tersebut diiringi kecaman rakyatnya karena dianggap melepaskan tanggung jawab. Selepas Raja Joseon pergi, Towo dan pasukannya mendapat tugas baru dari seorang menteri, yaitu mengawal perjalanan Pangeran Gwanhye
sebuah tugas terakhir sebelum mereka mendapat bayaran. Bahkan mereka dijanjikan akan diangkat menjadi prajurit resmi kerajaan dan tentunya dengan gaji UMR jika misi ini berhasil. Di sini Towo sebenarnya kurang percaya dengan ucapan sang menteri, namun karena mereka diancam hukuman mati jika membangkang, Towo dan rekannya pun akhirnya setuju. Kemudian berangkatlah rombongan pasukan Guanhe bersama beberapa menteri dan dayangnya. 원래 전란 중에 공을 세우면 Di sisi lain, beberapa warga Korea yang muak dengan kaburnya sang raja menangkap dan menyerahkan kakak kandung dari Pangeran Guanhe bernama Pangeran Im Hae kepada pasukan Jepang. Dengan cara ini, mereka berharap agar pihak Jepang menghentikan peperangan. Namun Im Hae menjelaskan bahwa penangkapan ini tidak ada gunanya, sebab walaupun dirinya anak pertama, kekuasaan saat ini telah diberikan kepada adiknya yaitu Guanhe. Mendengar itu, Jenderal Himayasa memerintahkan kepada Komandan Tarobe untuk menangkap Pangeran Guanhe. Kembali ke rombongan Pangeran Guanhe, malam harinya mereka mendirikan tenda untuk istirahat dan mengisi perut. Namun tiba-tiba, perkemahan mereka diserang panah-panah api oleh pasukan yang misterius. Dalam situasi kacau tersebut, Towo bergegas pergi ke kemahnya Pangeran Guanhe untuk melindunginya, di mana serangan itu melukai beberapa prajurit sampai berhenti dengan sendirinya. Pagi harinya, Towo menyelidiki anak panah yang digunakan musuh. Meski tidak mendapat petunjuk, namun bisa dipastikan bahwa anak panah tersebut bukan berasal dari pasukan Jepang. Terlepas dari semua itu, anggota rombongan menjadi khawatir tentang keamanan jalur yang akan mereka lewati. Towo pun mengusulkan agar mengambil rute yang paling aman, yaitu lewat jalur pegunungan. Hal ini tentunya akan menyulitkan musuh seperti serangan semalam. Meskipun sempat ditentang seorang ajudan bernama Jangsa, karena pastinya rutenya akan sulit, namun pada akhirnya Pangeran Guanhe menyetujuinya karena menurutnya biar lambat asal selamat. Nah, pada momen ini, pasukan pengangkut tandu sang pangeran sangat tersiksa dan kesulitan dengan terjalnya jalan. Parahnya lagi, Jangsa si ajudan tidak segan-segan menyiksa temannya Towo yang padahal hanya masalah kehabisan tenaga. Guanhe sendiri mulai putus asa dengan tugas ini. Hal itu ia ungkapkan pada dayang setianya bernama Jung-eun. Apalagi dia tidak habis pikir tentang dirinya yang ditunjuk menjadi raja di antara kakak lelakinya yang lebih pantas. Keesokan harinya, tim pengangkut tandu hampir saja menjatuhkan tandu karena sulit dan licinnya jalan yang mereka lewati. Hal ini diperparah dengan penyiksaan Jangsa yang menganggap telah membahayakan sang pangeran, sehingga Towo yang tidak tahan dengan situasi itu tanpa ragu menggulingkan tandu Pangeran Guanhe ke jurang. Hal ini memicu kemarahan pihak kerajaan, namun Towo juga menghunus pedang dan mengatakan bahwa selama raja duduk manis di dalam tandu, maka semua anak buahnya akan mati kelelahan sebelum sampai tujuan. Nah, pada kekacauan itu, ada seorang prajurit yang memanfaatkan kesempatan dengan melarikan diri, sedangkan Pangeran Guanhe sendiri, pikirannya menjadi terbuka setelah mendengar kata-kata Towo barusan, bahwa kesalahan kecil pemimpin yang hanya duduk manis di kursi hanya membuat rakyat terpecah belah dan bermusuhan. Ia pun melerai pertikaian tersebut dan mengatakan akan rela jalan kaki bersama mereka, sehingga Towo dan pasukannya merasa lega. Setelah perjalanan yang melelahkan, Towo yang berjalan paling depan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan kemudian entah pasukan mana yang menyerang, karena mereka memakai setelan ninja. Towo yang melihat Pangeran Guanhe dikejar dua orang musuh tersebut bergegas mengikutinya dari belakang. Kemudian
Dalam situasi itu, tiba-tiba seorang musuh terakhir menyerang Towo dari belakang. Towo yang sedang dikunci pun meminta pangeran untuk menebas si musuh. Namun Guanhe yang tidak pernah menggunakan pedang malah gemetaran ketakutan. Tapi untungnya, setelahnya Towo yang menyadari karakter penakut Pangeran Guanhe sengaja mengerjainya saat membersihkan diri di sungai. Ia mengatakan bahwa bau dari Pangeran Guanhe sangat disukai harimau, sehingga Guanhe langsung nyebur ke air. Saat itulah Towo menjelaskan bahwa yang seharusnya ditakuti seorang pemimpin bukan yang mengancam dirinya sendiri, melainkan takut jika rakyat yang seharusnya dia lindungi menjadi korban atas kebodohannya. Jika seorang pemimpin memegang prinsip itu, ia tidak akan takut pada binatang atau manusia buas manapun. Setelah mendapat petuah dari Mimin, mereka pun kembali pada rombongan yang selamat, di mana atas kejadian 2 kali penyerangan perjalanan, Towo merasa curiga bahwa di antara rombongan terdapat pengkhianat. Saat itulah Barta dari suku Guru Chen menyampaikan sebuah kebenaran. Dirinya yang berjalan paling belakang menemukan kain penanda yang memberitahu lokasi pada musuh. Tidak hanya itu, dia juga menemukan sebuah kipas yang biasa dipakai seorang Kasim untuk mengipasi pangeran. Seketika, si Kasim yang merasa pengkhianatannya terbongkar mencoba melarikan diri, namun akhirnya berhasil diciduk. Setelah disiksa, si Kasim pun memberi keterangan yang mengagetkan semua orang, bahwa 2 peristiwa penyerangan ke belakang adalah perintah Raja Jonsu atau ayah sang pangeran sendiri. Dia juga menambahkan bahwa sang raja membenci Guanhe, yang sebenarnya bukan anak dari hubungan yang sah, di mana baik itu Pangeran Guanhe maupun Pangeran Imhai kakaknya adalah hasil hubungan raja dengan pelayan dapur. Terlebih lagi, ibu Guanhe meninggal saat melahirkan Guanhe, dan parahnya, sang raja juga ternyata hasil dari perkawinan tidak sah alias anak haram. Jadi, ia melihat Guanhe seolah melihat kehidupan dirinya yang dia benci. Mendengar kenyataan pahit itu, Guanhe langsung terguncang. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya sendiri menginginkan kematiannya. Seketika pikirannya menjadi gelap dan tidak sanggup lagi mendengar cerita lanjutan si Kasim. Lalu, akhirnya jiwa brutal sang pangeran muncul, di mana usai kejadian itu, Pangeran Guanhe nampak kena mental, merasa jika dirinya diharapkan cepat mati dalam perjalanan ini. Sementara itu, si prajurit yang melarikan diri dari rombongan tanpa sengaja bertemu dengan pasukan Jepang, sehingga Komandan Tarobe langsung menangkapnya. Saat itulah, prajurit yang mencari selamat ini membocorkan tentang perjalanan pangeran dan tujuannya. Mengetahui itu, Komandan Tarobe pun membagi 2 pasukannya. Satu bagian langsung menuju ke markas Gangge yang menjadi tujuan pangeran, dan sebagian lagi mengejar rombongan ke gunung. Kembali ke rombongan Pangeran Guanhe yang sedang melanjutkan perjalanan. Di malam harinya, Guanhe yang masih terpukul dengan kenyataan berniat mendiskon umurnya dengan terjun ke jurang. Beruntungnya Towo datang di waktu yang tepat. Di sini Towo mengatakan jika Guanhe yang ditujuk menjadi raja mengakhiri nyawa, maka tidak ada bedanya dengan ayahnya yang meninggalkan rakyat di saat genting. Keduanya sama-sama pengecut dan akan menurunkan mental para prajurit yang sedang berjuang. Mendengar perkataan itu, sang pangeran pun termenung. Besok harinya perjalanan mereka terasa semakin sulit karena kehabisan perbekalan. Namun tanpa sengaja, mereka menemukan warga pengungsi dari serangan Jepang. 지는 양식을 좀 나눠야겠다. 그 양반님들하고 백주. Begitu melihat pengungsi tersebut membawa perbekalan, Gangsa memaksa mereka agar membagi perbekalan tersebut. Bahkan sebagian teman Towo juga ikut-ikutan merebutnya dari tangan mereka. Melihat itu, Pangeran Guanhe turun tangan mencegah bawahannya. Ia mengatakan bahwa adanya pengungsi ini akibat pemerintah yang gagal melindungi rakyatnya. Oleh sebab itu, sangat tidak pantas jika mereka harus kehilangan makanan juga. Mendengar itu, semua orang merasa kagum dengan kebijakan sang pangeran, hingga pengungsi tersebut membagi makanan mereka dengan sukarela. Setelah masalah perut aman, salah satu temannya Towo nyeletuk kepada Goksu yang diketahui memiliki suara emas agar ia bernyanyi menghibur semua orang. Mendengar itu, Pangeran Guanhe pun ikut membujuknya.
Bahkan ia akan mengiringi nyanyian Goksu dengan tarian kerajaannya. Hal ini Guan He lakukan sebagai ucapan terima kasih atas pemberian makanan dari pengungsi. Tidak disangka, tarian sederhana yang pastinya bukan joget-joget yang itu membuat semua orang respek atas kebijakan timbal balik terhadap rakyat. Semua orang pun bersujud atas kelayakan Pangeran Guan He sebagai raja. Singkat cerita, perjalanan mereka sampai di pelataran dan menyadari bahwa markas Gangge telah dekat. Namun tiba-tiba rupanya mereka kembali diserang oleh pasukan bayaran kiriman raja. Penyerangan itu menyebabkan mereka kehilangan setengah prajuritnya. Bahkan Gangsa, ajudan setia, harus mengorbankan dirinya demi melindungi Pangeran Guan He. Towo pun bergegas menghampiri Gangsa hanya untuk menerima bendera kerajaan yang menjadi simbol kehadiran raja yang sah. Dalam situasi terdesak itulah, datang pasukan Jepang Tarobe yang menginginkan Pangeran Guan He ditangkap hidup-hidup dan menghabisi pasukan bayaran tersebut. Menggunakan kesempatan itu, Towo memerintahkan teman-temannya untuk melarikan Pangeran Guan He ke suatu tempat. Sementara dirinya pergi ke arah lain dengan sengaja mengibarkan bendera untuk mengecoh pasukan Jepang. Taktik yang dilakukan Towo pun berhasil mengalihkan perhatian pasukan Jepang dan mengejarnya sampai di sebuah jurang. Saat itu pula Towo tanpa ragu nyemplung ke sungai. Setelah merasa aman, Towo pun menemui Pangeran Guan He beserta anggota rombongan yang selamat. Di mana tak lama kemudian, mereka pun sampai di tujuan yaitu markas Gangge. Namun ternyata markas tersebut telah ditinggalkan pasukan militer dan hanya tersisa puing-puing yang berserakan. Saat itu datang seorang pria yang merupakan satu desa dengan Towo yang selamat dari kekejaman Jepang. Dia datang jauh-jauh untuk melaporkan bahwa beberapa penduduk telah mengungsi menaiki rakit. Tetapi ada juga yang tewas tenggelam, termasuk ibunya Goksu saat berusaha melarikan diri. Sementara itu, Pangeran Guan He berniat bertahan di markas tersebut. Ia berharap jika Jenderal Li Sungsin akan kembali ke sana lagi. Namun sang menteri mengajaknya pergi karena mereka khawatir jika yang datang bukan Jenderal Li Sungsin melainkan pasukan Jepang. Saat itulah Towo datang berpamitan karena misi pengawalan telah selesai. Meski sempat ditentang sang menteri karena situasi belum aman, Pangeran Guan He dengan legowo mengizinkan karena mereka telah melakukan tugas sesuai perjanjian. Dia juga minta maaf tentang upah yang dijanjikan belum diberikan saat ini. Sebelum pergi, Towo menyerahkan bendera kerajaan kepada pangeran. Dalam perjalanan itu, Barta dari suku Barbar juga pamitan untuk kembali kepada sukunya. Namun setelahnya, mereka mendengar gemuruh langkah kaki yang ternyata itu adalah pasukan Jepang yang sedang menuju Gangge. Hal ini membuat Towo merasa bimbang antara menyusul keluarganya di pelarian ataukah kembali ke Gangge untuk melindungi pangeran. Melihat kegelisahannya, teman-temannya pun membujuknya agar tidak perlu berlebihan mempedulikan pangeran. Karena kenyataannya, siapapun yang menjadi raja tidak merubah nasib kita, ujarnya. Namun Towo mengatakan bahwa siapa tahu calon raja saat ini adalah raja yang baik di masa depan, sampai dia pun pergi meninggalkan teman-temannya. Di waktu yang sama, Pangeran Guan He kedatangan utusan yang membawa pesan dari ayahnya. Pangeran diperintah agar bergabung dengan pasukan raja di perbatasan. Meskipun telah melewati rencana pembunuhan ayahnya, Pangeran pun berangkat. Namun saat melewati warga Gangge, ia merasa membuat kesalahan yang sama dengan ayahnya, yaitu meninggalkan rakyat dalam kesusahan. Saat itulah muncul Towo yang memberitahukan bahwa pasukan Jepang sedang menuju ke sini. Mendengar itu, para menteri mengajaknya untuk bergegas pergi, tetapi Guan He mengkhawatirkan warga Gangge yang ditinggalkan.
Memahami situasi itu, Towo pun mengusulkan agar lebih baik pangeran membawa semua warga untuk bersembunyi di sebuah bukit berbenteng yang tak jauh dari sana. Dan pangeran pun menyetujuinya. Di mana sesampainya di benteng tersebut, teman-teman Towo ternyata juga datang untuk membantu dengan membawa beberapa pasukan tambahan. Sayangnya Goksu tidak ikut serta karena beda pendapat. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata warga yang tertinggal di belakang terkejar oleh pasukan Jepang, sehingga pertempuran kecil pun terjadi. Sayangnya, Jung-eun, dayang kesayangan pangeran, meninggal pada peristiwa itu. Lalu, mereka pun bertahan di benteng, sementara pasukan Jepang mendirikan tenda untuk menyiapkan serangan pengepungan. Di sini sang menteri mengusulkan agar pangeran melarikan diri nanti malam lewat skenario yang akan mereka rancang, karena menurutnya ayahnya pasti sedang menunggunya di perbatasan. Mendengar itu, Pangeran Gwanhye marah pada menterinya, karena bagaimanapun ia tidak mau seperti ayahnya yang meninggalkan rakyat saat kesusahan. Bahkan, ia menunjukkan skill memanahnya walaupun mengakui tidak pernah mengarahkannya pada manusia. Seketika, mereka pun mengibarkan bendera kerajaan, pertanda siap melakukan perlawanan. Sementara itu di pihak Jepang, Komandan Tarobe kedatangan Goksu yang sengaja menyerahkan diri. Katanya, ia bersedia menangkap Pangeran Gwanhye dengan tangannya sendiri, asalkan teman-temannya dibebaskan. Setelahnya, Tarobe pun menyiapkan pasukannya untuk menyerang benteng, dan pertempuran pun terjadi. Walaupun kalah jumlah, pasukan Pangeran Gwanhye sanggup melakukan perlawanan sengit, padahal pasukan Jepang didukung oleh senjata lebih modern. Hingga matahari terbenam, mereka masih dapat mempertahankan benteng dengan korban yang sama banyaknya dari kedua belah pihak. Kemudian Goksu melaksanakan perkataannya dengan membujuk Pangeran Gwanhye agar menyerahkan diri. Tidak hanya itu, beberapa penduduk yang tertangkap juga dipenggal satu persatu dengan tujuan agar Pangeran Gwanhye kena mental. Jika dia menyerahkan diri, maka semua orang yang ada di benteng akan dibiarkan hidup. Melihat Goksu mengeluarkan air mata, Towo menyadari bahwa Goksu melakukan itu demi keselamatan mereka. Sedangkan pangeran sendiri rupanya termakan oleh bujukan Goksu, sehingga berniat menyerahkan diri. Namun Towo segera mencegahnya karena ia mengetahui betul kekejaman Jepang, apalagi dalam perang, tidak akan ada keselamatan bagi pihak yang menyerah. Dalam keputusasaan itu, Barta tiba-tiba muncul dari lubang rahasia. Rupanya ia tidak jadi pergi, bahkan membawa pejuang relawan yang siap membantu. Juga pejuang ini memiliki 100 prajurit yang menunggu komando di luar, tepat di belakang pasukan Jepang. Sayangnya lubang itu sangat kecil karena hanya bekas lubang pengintai menembus benteng, sehingga tidak akan bisa dijadikan pelarian semua orang. Mendengar itu, Towo pun memberitakan pejuang tersebut agar menyiapkan pasukannya untuk membantu pelarian Pangeran Gwanhye yang akan dilakukan waktu subuh. Lantas mereka membuat gerobak untuk menempatkan orang tua dan anak-anak, sedangkan Pangeran Gwanhye merubah penampilannya dengan pakaian sipil. Hingga menjelang subuh, mereka telah menyiapkan semuanya. Towo pun memerintahkan pasukannya untuk membuka gerbang, lalu membakar gerobak paling depan untuk menerobos blokade. Sementara pasukan pejuang segera melakukan penyerangan dari arah belakang pada perkemahan pasukan Jepang. Dengan taktik tersebut,
Towo berhasil meloloskan Pangeran Guanhe beserta beberapa warga sipil sampai di sebuah sungai, di mana sebuah perahu pejuang telah menunggu mereka di sana. Namun saat itulah datang pasukan Jepang bersenjata menyusul dan menembaki mereka. Di sana terlihat Goksu yang berbalik arah dengan bertempur menghabisi pasukan bersenjata tersebut. Melihat aksi Goksu itu, Towo tentunya tidak sampai hati membiarkannya bertempur sendirian. Ia pun pamitan pada Pangeran Guanhe seolah akan mengorbankan dirinya untuk menghalau pasukan Jepang. Melihat itu, teman-teman Towo yang lainnya pun menyusul, sehingga mereka bertempur melawan pasukan Jepang yang terus berdatangan. Dengan perjuangan mereka, perahu yang membawa pangeran dan beberapa warga berhasil menjauh. Namun kemudian, datang lagi pasukan bersenjata Jepang yang baru seolah tak ada habisnya. Menyadari tidak akan bisa melarikan diri lagi, mereka pun kembali bertempur sampai titik darah penghabisan. Akhirnya Towo dan teman-temannya yang awalnya hanya mengawal demi bayaran pun harus gugur. Namun mereka akan dikenang sebagai pahlawan bagi pangeran. Setelah menyusuri sungai, pelarian Pangeran Guanhe beserta warga yang selamat sampai di sebuah kamp pasukan Jasun, yang ternyata pasukan itu dipimpin oleh Jenderal Lee Sung-sin. Pangeran Guanhe pun menunjukkan bendera Korea serta surat resmi pengalihan kekuasaan sebagai bukti bahwa dia adalah raja baru mereka. Dengan ini, pasukan jenderal pun menyambutnya dengan haru. Kemudian mereka menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan melawan penjajah Jepang. Sekaligus ini menjadi scene terakhir film. Tamat. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-kali kamu berbuat tidak senonoh dengan pegawai dapur, lur. Kecuali pegawai dapur itu istrimu sendiri. Ya. Sekian dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalam.